Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihni fid din wa alimnil kitaba wa ta'wil, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman, seperti biasa di pertemuan malam ini, saya akan menunjuk satu orang mahasiswa atau mahasiswi yang akan memimpin doa pada malam hari ini. Yaitu di pertemuan ke-11, sebetulnya kalau di LMS, cuman di materi saya, materi ke-9. Ya teman-teman. Baik, Kang Hari Muhammad, mana Kang Hari? Ada Pak? Kang Hari silahkan pimpin doa pada malam hari ini, Kang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan malam ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik, ya di pertemuan malam hari ini insya Allah kita akan nonton sebetulnya, hanya nonton dua video terkait pasar modal Indonesia. Jadi perkuliahan hari ini itu sifatnya penambah wawasan masih pasar modal Indonesia teh sebetulnya gitu. Nah, di sini kita akan menonton dua video sebetulnya. Video pertama itu mengenalkan tentang pasar modal Indonesia dan struktur pasar modal itu sendiri seperti apa. Di video kedua itu menerangkan terkait jenis-jenis investasi di pasar modal itu apa saja. Ya. Nah, sebelum masuk ke video, yuk kita siap-siap kuis terlebih dahulu. Sudah siap kuisnya? Kan janji cenah kuis kemarin. Ya. Pertemuan berikutnya kuis. Nah. Siap? Halo, itu nak jarempling kita siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Naseri hari. Kaget, Pak. Kaget. Ya baik. Kuisnya apa? Yuk, silakan Anda tonton video ini, kemudian ikhtisarkan seperti biasa. Ya, siapkan alat tulisnya. Ini rada ngalagedai videonya, sekitar durasi 10 sampai 11 menit lah untuk video pertama. Ini ngebahas total terkait struktur pasar modal itu apa saja, ya, dan mengenal pasar modal itu apa. Nah ini tolong perhatikan baik-baik, karena ini daging semua isinya, dan alhamdulillah Allah memberikan video ini gitu ya dari akun yang memang khusus IDX gitu tentang saham itu sendiri seperti apa, edukasi saham gitu ya. Nah, yuk kita tonton sama-sama mengenai hal ini dan praktekkan dan ikhtisarkan dengan baik-baik ya. Baik, sudah siap teman-teman untuk menonton videonya? Video yang pertama? Siap, Bapak. Baik, yuk kita tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat IDX, selamat datang di rangkaian video pembelajaran investasi di pasar modal Indonesia sebagai bagian dari Sekolah Pasar Modal Level 1. Pada video ini, kita akan membahas mengenai struktur pasar modal Indonesia agar teman-teman dapat memahami struktur pasar modal Indonesia dan peran Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah paham apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal merupakan pasar keuangan, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk investasi di pasar modal adalah produk keuangan seperti saham,
obligasi, reksadana, dan berbagai produk turunan dari ketiga produk tersebut. Secara garis besar, pasar modal dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau pasar perdana adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasa dikenal dengan istilah go public atau initial public offering. Perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham. Setelah itu, saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Keberadaan pasar modal tentunya memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya: pertama, sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, menjual sebagian sahamnya, atau menerbitkan saham baru. Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Ketiga, sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Keempat, menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan kelima, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan, maupun investor. Setelah mengetahui pengertian dan manfaat dari pasar modal, sekarang kita akan melihat seperti apa struktur di dalamnya. Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek, sebagai pendorong transparansi usaha dengan menyebarluaskan informasi tentang perusahaan tercatat, serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Bersama dengan BI sebagai regulator pasar modal, terdapat Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI.
Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Selanjutnya, terdapat juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Apakah ada lembaga di pasar modal Indonesia yang memiliki fungsi melindungi aset pemodal dari risiko kerugian akibat adanya kecurangan atau penyalahgunaan? Ada. Pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Investor yang mendapatkan perlindungan aset harus memenuhi syarat seperti dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KSEI, serta menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Sedangkan investor pada kondisi tertentu seperti terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian atau merupakan afiliasi dari kedua poin tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan aset. Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIPF jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPF atas aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu, dan OJK telah mengeluarkan pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar 200 juta rupiah untuk setiap pemodal pada satu kustodian dan 100 miliar rupiah untuk setiap kustodian. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang ini tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang datang dan atau risiko investasi pada umumnya. Nah, Sobat IDX, sekarang kita telah mengetahui seperti apa struktur pasar modal Indonesia, serta tujuan dan tugas masing-masing lembaga di dalamnya. Jangan lupa menonton video berikutnya untuk mengetahui lebih lengkap mengenai berbagai produk pasar modal. Sampai jumpa. Baik, kumaha videonya jelas? Ngalah gedainya 10 menit tundung hai gitu ya. Lumayan. Baiklah, nggak apa-apa. Siap. Nah, teman-teman, dalam video yang tadi cukup panjang lah, sekitar 10 menitan gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan yang namanya pasar modal itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ya. Kalau di pasar primer ada pertemuan antara perusahaan yang merilis sahamnya dan investor yang akan membeli saham tersebut. Pertama. Yang kedua, ketika sudah lepas ke pasar sekunder, maka investor A, penjual, dan investor B sebagai pembeli bisa saling merilis, satu jual saham, yang satu beli saham.
Yang satu mendapatkan uang, yang satu mengeluarkan uang untuk membeli saham. Sehingga secara definisinya, jadi pasar modal itu merupakan tempat perdagangan instrumen keuangan. Seperti tadi contohnya, yaitu yang pertama adalah saham itu sendiri. Yang kedua adalah obligasi atau surat utang. Nah, kemudian sehingga kita dapat mengetahui ada dua jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar primer. Yang kedua adalah pasar sekunder. Setiap perusahaan yang mau menjual sahamnya ke publik harus melalui satu proses yang namanya pasar primer terlebih dahulu. Di mana di situ proses registrasi go public. Perusahaan ini terbuka untuk umum, siapa saja yang mau beli silahkan. Gitu. Mungkin Anda sering mendengar terkait istilah perusahaan akan go public gitu. Ya, akan go public. Nah, di sini maksudnya apa? Semua orang yang sudah terlisting di BI itu bisa dijual. Tapi sebelum masuk ke pasar sekunder, yang pertama adalah harus melalui pasar primer terlebih dahulu. Daftarin dulu perusahaannya untuk perusahaan yang go public gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Sehingga pasar modal dibagi dua, pasar primer dan pasar sekunder. Kalau pasar primer tadi antara perusahaan yang rilis saham dengan investor yang akan beli saham tersebut. Kemudian pasar sekunder yaitu lanjutan dari pasar primer, di mana pasar sekunder itu adalah bertemunya antara investor satu dengan investor lainnya, yang di mana saling membeli atau menjual, yang satu jual yang satu beli, gitu teman-teman. Ya, baik. Terkait manfaat pasar modal, justru ada tiga lapisan yang memang tersentuh dari pasar modal ini. Manfaatnya seperti apa saja? Yang pertama dari masyarakat, itu sudah pasti ada manfaatnya bagi masyarakat. Bagi investor jelas, bagi pemerintahan pun sudah pasti juga terdapat manfaat dari pasar modal itu sendiri. Nah, yang jelas bagi masyarakat adanya pasar modal itu sendiri yaitu membuka lapangan pekerjaan. Jadi ada lapangan baru yang terbuka sehingga masyarakat bisa berperan tergabung dalam, bisa jadi bekerja di BI atau sebagainya, atau di bank kustodian dan sebagainya, atau juga sebagai investor gitu. Kemudian bagi investor itu dia mampu mengembangkan nilai investasi yang dia miliki saat ini dengan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga dari situ investor dapat memperoleh dividen ketika mereka telah memiliki saham atau memegang saham atau bunga dari obligasi tertentu gitu. Dan selain itu juga investor ketika sudah memiliki saham di sana, nanti kita akan bahas lagi terkait saham yang namanya saham ada preference, ada saham biasa. Nah, kayak gitu. Kemudian di situ kedudukannya investor itu bisa memperoleh hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Ya. Kemudian investor pun bisa mengganti instrumen investasinya sesuai dengan resiko yang akan dihadapi dan dia mampu terimanya. Gitu. Apakah saya tipikal investor yang memang high risk high return? Artinya apa? Saya siap berkorban karena akan ada peluang pendapatan yang lebih besar. Atau ya saya tipikal investor yang menengah lah, yang tidak terlalu ngotot, yang tidak terlalu menghindari dari sisi resiko, artinya ambil obligasi misalkan. Saya mah udahlah yang aman aja, tipikal investor yang aman aja. Apa ya udah uangnya depositokan aja, uang ada, setiap waktunya tetap dapat dalam periode tertentu gitu. Tapi berbanding lurus dengan apa yang akan didapatkan, return yang akan diterima nanti seperti apa gitu. Kemudian manfaat bagi pemerintah itu sendiri yaitu jelas akan mendorong laju pertumbuhan karena apa? Akan ada geliat investasi, dorongan investasi untuk berinvestasi di perusahaan yang ada di Indonesia melalui BEI gitu. Ya, negara menerbitkan surat hutang ya sehingga dijual investasi begitu, teman-teman. Dan kemudian penciptaan lapangan kerja sudah jelas mungkin mengurangi beban anggaran dari BUMN itu sendiri. Nah,
tadi kita sudah mengenal terkait yang namanya struktur pasar modal. Kemudian kita pun sudah mengenal jenis-jenis pasar modal apa aja sih gitu. Nah, sekarang kita akan mengenal terkait produknya apa dong kalau kayak gitu pasar modal. Nah, kita sekarang nonton video lagi terkait produk pasar modal. Anda siapkan alat tulisnya kembali. Kemudian Anda simak baik-baik terkait produk pasar modal itu apa aja sih gitu ya. Yuk kita tengok sama-sama. Bismillah. Silakan. Halo Sobat IDX, di video kali ini kita akan mengetahui berbagai jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Pada dasarnya, terdapat dua jenis produk investasi di pasar modal, yaitu saham yang bersifat ekuitas dan surat utang yang bersifat pendapatan tetap. Dari dua jenis produk tersebut, dapat dibentuk produk investasi lain seperti reksadana, exchange trade fund atau ETF, efek Bragun aset atau EBA, dan produk-produk derivatif. Mari kita lihat produk saham terlebih dahulu. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Lalu, seperti apa konsep dasar saham? Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Husni membutuhkan modal sebesar 8 juta rupiah untuk membuka usaha bakso Solo. Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Dibandingkan meminjam ke bank, Pak Husni lebih memilih mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal. Masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Maka, setiap orang dalam usaha dagang tersebut memiliki saham sebesar 1 juta rupiah. Saat suatu usaha berkembang, maka nilai investasinya juga akan naik. Seperti usaha bakso Solo Pak Husni yang awalnya bernilai 8 juta rupiah. Kemudian mengalami perkembangan pesat hingga mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 16 juta rupiah. Maka nilai sahamnya pun ikut meningkat. Setiap orang yang sebelumnya menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah, sekarang memiliki nilai investasi saham sebesar 2 juta rupiah. Pak Husni dan teman-temannya juga dapat menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak lain. Dengan berinvestasi saham, investor dapat memperoleh keuntungan berupa capital gain maupun dividen. Capital gain adalah keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Dan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dalam memilih saham, investor saham dapat menggunakan analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dan analisis teknikal yang mempelajari pola pergerakan sahamnya. Terdapat dua jenis saham yang dibedakan berdasarkan hak klaimnya. Pertama, saham biasa atau common stock yang memiliki ketentuan mendapatkan hak klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi. Hak suara proporsional di dalam RUPS mendapatkan dividen berdasarkan persetujuan RUPS dan memperoleh prioritas hak memesan efek terlebih dahulu dengan kode saham terdiri dari 4 huruf kapital. Contohnya XXXX. Yang kedua adalah saham preference atau preferred stock yang ditandai dengan huruf P di akhir kode saham. Ketentuan saham preference adalah hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, memiliki hak mendapatkan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Kode saham terdiri dari 5 huruf capital termasuk kode huruf P sebagai saham preference, contohnya XXXX P, dan memiliki opsi konversi menjadi saham biasa. Selain dapat menerbitkan saham preference, perusahaan yang sudah tercatat dapat melakukan tindakan korporasi terkait saham dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD dan warrant. HMETD memberikan hak kepada pemegang saham
untuk membeli efek baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tercatat sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Efek tersebut termasuk saham, serta efek yang dapat dikonversi menjadi saham dan warrant. Dalam perdagangan bursa, HMETD memiliki kode XXXX tanda hubung R. Sedangkan warrant merupakan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan memberi hak atau jaminan kepada pemegang efek untuk memesan saham pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak warrant diterbitkan. Dalam perdagangan bursa, warrant memiliki kode XXXX tanda hubung W. Produk pasar modal yang akan kita bahas berikutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Lalu, seperti apa konsep dasar obligasi? Mari simak ilustrasi berikut. Pak Rahmat membutuhkan modal sebesar 6 juta rupiah untuk membuka usaha bubur ayam. Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Pak Rahmat memutuskan untuk meminjam uang kepada 5 temannya, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Dengan janji akan melunasinya dalam waktu 6 bulan dan memberikan tambahan bunga yang akan dibayarkan pada tanggal 7 setiap bulannya. Setelah memahami konsep dasarnya, perlu diketahui bahwa obligasi dapat dibedakan berdasarkan penerbitnya. Pertama, obligasi korporasi atau corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Serta yang kedua, obligasi negara atau government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan jenisnya, terdapat 2 jenis obligasi, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau sukuk. Jenis obligasi yang dikenal luas oleh masyarakat adalah obligasi konvensional. Sedangkan sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Underlying asset merupakan objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk sebagai penerapan prinsip syariah. Underlying asset dapat berupa objek berwujud seperti tanah, bangunan, dan proyek pembangunan, maupun aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Berbeda dengan obligasi konvensional yang imbal hasilnya berupa bunga. Imbal hasil pada sukuk berupa bagi hasil fee atau ujroh dan margin. Selain itu, penggunaan dana sukuk juga dibatasi pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik obligasi maupun sukuk, keduanya harus dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Namun, transaksinya dapat dilakukan tanpa melalui sistem perdagangan bursa, yaitu dilakukan di luar bursa atau disebut over the counter. Nah, Sobat IDX, saat ini kita telah mengetahui 2 produk pasar modal, yaitu saham dan obligasi. Masih terdapat beberapa produk pasar modal lainnya yang perlu kita ketahui. Jadi, jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bapak. Baik, ya teman-teman. Jadi produk pasar modal ada apa aja? Jenisnya? Ayo. Saham dan obligasi. Saham dan obligasi. Baik, betul. Jadi jenis produk investasi di pasar modal itu ada 2. 1 saham, yang kedua adalah surat hutang atau disebut dengan obligasi. Ya. Nah, dalam ilustrasi yang tadi di video, yang namanya saham berarti kan menanamkan modal. Betul ya? Betul. Nah, contohnya adalah kondisinya si Bapak A pengen dagang bakso. Dia punya modal 1 juta sedangkan semua kebutuhan dia sebesar 8 juta. Untuk bisa memulai untuk memulai perdagangan itu. Kemudian dia
cari temennya untuk patungan modal, kamu sejuta. Ya, disimpan aja sejuta teh gitu, diinvestasikan ke dalam bentuk modal. Dalam kurun waktu tertentu nambahan gerobaknya. Ya, anu tiru sajuta tadi. Nah, selain itu juga tadi yang pertama ada capital gain. Tadi modal 1 juta dengan segerobak, sekarang menjadi 2 gerobak senilai harga yang sama 2 kali lipat. Jadi di situ ada capital gain. Penambahan capital gain, pertumbuhan modal yang sebelumnya saya nanam cuma 1 juta tapi sekarang nilainya sudah 2 juta. Selain itu juga ya, dalam kurun waktu tertentu ada dividen dong. Ada dividen yang dibagikan setahun bagi gitu ya. Nah, kayak gitu. Sedangkan surat hutang beda tadi konsepnya. Kalau surat hutang adalah analoginya seperti kita minjem dulu terus kita balikin. Saya butuh dong mau dagang bubur, kalau tadi ya ilustrasinya. Saya butuh modal 6 juta, saya punya 1 juta. Saya butuh 5 juta lagi dong. Nah, saya minjemlah 5 juta, saya akan selesaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Di mana tanggal 7 saya akan berikan marginnya, keuntungan, atau misalnya sifatnya bunga, sebesar 3% misalkan. Ya, jadi dibalikin plus dikasih 3%, flat terus. Kayak gitu. Nah, sehingga dari jenis investasi inilah Anda bisa menentukan posisi yang tepat Anda berinvestasi di mana. Karena sejatinya di investasi itu ada resiko yang sebanding dengan return yang akan dihadirkan. Jika tadi ternyata yang namanya saham kemungkinan bisa rugi hente. Kalau tadi pan gambarannya yang dagang bakso tinu sagerobak jadi 2 gerobak. Betul? Ya. Tadi mah kondisinya bertumbuh untung, bisa rugi hente. Yang tadinya sagerobak jadi dijual, jadi nggak jadi jadi dagang deh, bisa tak? Bisa, Pak. Artinya di situ ada kemungkinan potensi resiko yang tinggi nggak? Artinya apa? Tadinya modal 1 juta jadi tidak dapat apa-apa. Ya kan? Artinya apa? Kalau dalam sisi saham itu posisinya adalah risk taker, loss gitu. Dimana di situ ada high risk yang akan kita tentukan, ada high risk, ada resiko tinggi yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita tepat metode perhitungannya, tadi kan ada analisis fundamental dari sisi laporan keuangannya bagus atau tidak gitu ya. Kemudian dari sisi analisis teknikalnya seperti apa. Nah, kalau misalkan oke, baru kita beli gitu. Potensinya banyak, bagus, potensinya baru beli. Karena apa? Kita nggak akan serta-merta beli begitu saja kalau tanpa memperhitungkan risiko yang akan kita hadapi bagaimana. Ketika udah oke, ya udah ambil posisinya gitu. Karena return yang dihasilkan pun akan tinggi juga. Kalau saya mah tipikalnya yang menengah lah, udah obligasi, ambil surat hutang itu lebih aman gitu. Ada penjaminannya. Kalau saya pengen main aman aja Pak, ya udah deposito kan uangnya ke bank gitu. Dan setiap bulan itu akan menerima flat misalkan 1% dari nominal yang didepositokan. Tapi jelas aman berbanding lurus dengan tingkat pengembalian yang akan lebih kecil gitu. Ya, kepaham? Sehingga di sini Anda pun tidak akan serta-merta melakukan investasi di pasar modal. Kudu nentukeun investasi yang mau dibeli apa heula. Tujuan investasi Anda teh apa? Hanya sebagai trader atau sebagai investor, itu tentukan. Yang ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kenali karakter diri. Kita tuh tipikalnya risk taker lah atau risk avoider kah? Ya, risk taker itu suka ngambil resiko, ya udah ngambil saham lah gitu. Karena itu sesuai dengan passion saya gitu, sesuai dengan karakter diri saya. Saya main aman aja, ya udah saya tipikal yang risk avoider, saya penghindar resiko. Ya kumaha carana, ya udahlah yang main aman aja, main deposito, nggak akan hangus kok duitnya, duit tetap ada. Walaupun kecil ya adalah gitu, nah kayak gitu. Nah kemudian dari situ Anda harus menentukan analisis fundamental atas perusahaan yang akan Anda beli apa enggak ya gitu. Karena apa?
Setelah dianalisis fundamental akan melihat kelayakannya, pertumbuhannya bagaimana, bagus atau tidak. Kalau enggak ya udah jangan dibeli gitu. Karena sifatnya jangka panjang. Kemudian yang keempat, kalau bagi trader ya udah kita bisa menggunakan analisis teknikal, kapan sih yang tepatnya gitu kita akan jual, kita akan beli gitu. Dan kemudian juga ada kondisi di mana tips dan trik ini dalam satu kondisi kita beli harga saham, asumsi kita naik, tapi pada saat setelah kita beli itu harga saham ternyata lebih turun, lebih rendah dibanding yang kita beli. Sehingga di sini ada dua pilihan, jual harga saham itu sebelum turun atau tetap dipertahankan hingga sampai kenaikan berikutnya kalau masih naik gitu juga ya. Sehingga pilihan itu tergantung bagaimana kesiapan kita mengambil resiko yang akan dihadapi. Kalau terus dijalankan, kalau sampai memprosok ya udah kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Tapi ketika ada bouncing naik ke atas ya udah itu ada potensi kenaikan, ya udah saat itu lepas, lebih untung gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu teori hari ini yang disampaikan, sehingga prakteknya akan kita kemas di minggu yang akan datang. Ya, prakteknya akan dikemas di minggu yang akan datang. Polanya masih sama. Nanti kita di minggu depan akan lebih dalam lagi mengupas terkait apa sih bedanya investor dan trader. Kemudian caranya gimana ya jadi investor, caranya gimana ya jadi trader. Nah, nanti Anda akan bermain peran di sana, Anda memposisikan diri sebagai trader. Gimana sih caranya analisis technical teh gitu. Kemudian berposisi sebagai investor, masih jadi investor teh gitu. Yang harus saya cermati apa saja sih? Nah, seperti itu teman-teman. Tugasnya ada di minggu yang akan datang, sehingga nanti Anda paham, oh ternyata analisis technical test seperti ini, analisis fundamental test seperti ini, gitu teman-teman. Ya, baik, cukup jelas. Jadi minggu depan kita mulai praktek. Terus jika ada yang terkendala untuk mini tab-nya, Pak, ini kok saya muncul serial number ya yang diminta, ya udah install ulang saja mini tab-nya, nanti akan bisa lagi insya Allah ya. Gitu teman-teman. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk tugas yang udah diupload di LMS itu ada video YouTube yang pengerjaannya nggak Pak sebelumnya, atau memang Bapak belum bikin? Nggak saya bikin karena itu sudah dikerjakan sama teman-teman sebetulnya, udah dipraktekkan, cuman beda kasus. Ingat tidak? Oh, jadi kita ingat-ingat yang kemarin aja gitu ya Pak ya? Ingat nggak? Anda sudah diajarkan oleh saya cara bagaimana forecasting. Ingat? Iya Pak. Nah, gunakan cara forecasting yang dulu dengan contoh kasus PT Sapintrong dengan menggunakan saham ayeuna. Ya. Oke, menggunakan saham. Nah, yang dihitung berapa hari ke depan. Nah, nanti yang dihitung itu cukup 6 hari ke depan. Naik apa turun ya gitu. 6 hari ke depan atau 1 minggu lah, 1 minggu ke depan gimana nih kondisinya, naik turun nggak gitu. Paham ya? Anda gunakan hal itu ya. Ketika memang kondisinya menurun, Anda akan mutusin beli apa enggak. Kalau naik, Anda akan mutusin belinya kapan gitu. Paham ya? Jadi tutorialnya Anda silahkan menggunakan yang sebelumnya pernah Anda praktikan di kasus PT Sapintrong. Paham? Halo, paham tadi Pak? Baik Pak. Sip, itu makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bapak izin bertanya. Boleh, mangga, silakan Teh. Bapak kan sama itunya laptopnya masih rusak ya Bapak. Terus di sini kan nggak punya temen. Jadi susah juga gitu laptopnya, nyari warnet juga di sini tuh gak ada. Gak ada, mungkin Ocha gak tahu aja gitu. Susah. Jadi bagaimana ya Bapak? Soalnya kalau misalnya kayak kemarin, kayak ngisi yang kemarin Ocha kayak pakai
kayak matematika gitu kan, pakai rumus-rumus kayak gitu ditulis tangan. Tapi kalau misalnya yang praktek di Minitab itu gimana ya Bapak? Yaudah, sebetulnya bisa dikerjakan. Nah, teman-teman ini suka ke kampus enggak? Rosa sih lagi Jarang, Pak. di kampus, lagi jarang ke kampus. Oh, jadi teman-teman jarang ke kampus ya, ya sudah. Nanti kondisikan saja Teh, atur dengan teman-temannya siapa. Bisa nanti diskusi via daring juga nggak masalah itu mah. Nanti proses pengerjaannya gimana gitu. Nggak jadi masalah itu mah Teh ya. Silakan diatur aja ke teman-temannya ya. So. Ya, Bapak, tapi masalahnya tuh Rosa tuh lagi gak di itu gitu, lagi gak di Bandung, terus gak punya temen di sini tuh, gak ada yang punya laptop juga. Ya nggak apa-apa. Nanti mekanismenya tinggal atur saja. Misalkan, saya nggak ke Bandung, ya udah kumanya carana, ya udah nanti diatur ya ke temennya, Zoom online atau apa kayak gitu ya. Silakan diatur dengan metode yang lainnya ya. Makasih Bapak. Yang jelas Anda mengerjakan hal itu dan paham maksudnya apa itu sih sebetulnya ya. Atau misalkan Anda sudah tahu tata caranya, sudah saya kasih link untuk download Minitab-nya. Siapa sih yang punya komputer atau misalkan Anda punya saudara yang punya laptop lain, mungkin itu bisa dipakai juga opsinya ya. Gitu Teh ya. Iya Bapak. Ya, sip. Makasih ya Teh. Ada lagi yang bertanyakan, silakan. Pak, mau nanya. Enggak. Tadi yang terakhir Pak, masih belum mengerti yang dua pilihan terhadap saham yang telah dibeli mengalami penurunan kerja. Kan ada dua pilihan Pak. Betul. Dijual saat turun. Terus Teh apa lagi sih Pak tadi Teh yang keduanya? Bertahan. Nungguin naik. Nah, keputusan itu nanti hadir gimana tipikal karakter kita. Kita mau nerima resiko ya udah tunggu aja gitu, mudah-mudahan naik gitu dengan perhitungan teknis analisisnya gitu, analisis teknikalnya gitu. Tungguan naik gitu ya. Ada yang memang tipikal alas lah daripada rugi ngejual gitu ya, terus nurun mah gitu tah, daripada nggak dapat duit sama sekali gitu sih Teh maksudnya ya. Jadi ada dua keputusan itu. Oke. Paham ya? Ya Pak. Teh Alfia nanti untuk Minitab-nya install ulang ya. Tapi ini masih bisa kebuka sih Pak sebenarnya. Aku kan yang 2017 ya Pak, karena laptop aku nggak supportnya itu. Betul, yang 2017 kan itu cuma 30 hari tuh. Pak. Ya, nanti install ulang, terus install lagi ya, install ulang aja ya. Ulangi lagi kayak waktu itu. Nanti akan ini lagi ya. Tentunya oke. Oke. Udah, sip itu aja. Ya Pak. Baik jadi teman-teman. Untuk saham. Baik, sip. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sip, Pak. Baik ya. Jika cukup, saya cukupkan malam ini hanya begitu saja penjelasannya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman. Dan kemudian sebetulnya dari sisi saham itu sendiri dia terbagi dua. Ada saham sifatnya konvensional dan ada saham yang sifatnya syariah. Ada dua ternyata, ada saham konvensional dan saham syariah. Fokusnya adalah kalau saham konvensional mah apa aja dibeli sama dia, gitu. Tidak memperhatikan unsur bisnisnya. Tapi kalau saham syariah memperhatikan hanya pada produk-produk yang halal saja, yang dia akan menginvestasikan sahamnya, diinvestasikan sahamnya, gitu teman-teman. Ya, baik itu saja pertemuan malam hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih banyak atas pertemuan malam hari ini yang sudah berkenan hadir. Semoga Allah memberikan ketajaman pemahaman untuk kita semua dan memberikan kemanfaatan ilmunya untuk kita semua, baik manfaat bagi diri ini maupun untuk manfaat bagi orang lain pada umumnya ya, sehingga bisa menjadi amal soleh untuk kita semua teman-teman ya. Baik itu saja teman-teman, terima kasih. Saya tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.